Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan tentang materi dukungan sistem pendidikan inklusi yang beranggotakan yang pertama Novita, Nur-A, Siti Nur-Rohmah, Rastra Pramesti, dan saya sendiri, Ibrahim Hafiz. Terdapat 4 materi ajar, yaitu yang pertama dukungan pendidikan inklusi, yang kedua dukungan internal dan eksternal, yang ketiga pusat layanan klinis, edukasi dan terapi, yang keempat Iktabarul Quran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novita. Materi pertama yaitu dukungan pendidikan inklusif. Dukungan sistem merupakan salah satu aspek pengelolaan pendidikan inklusif yang berkaitan dengan kerjasama. Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, diperlukan dukungan sistem yang dapat memudahkan penyelenggaraan. Adapun bentuk dukungan ini mulai dari dukungan material dan dukungan moral. Dukungan lain berupa dukungan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan dukungan-dukungan dari lembaga-lembaga pemerintah. Kemampuan sekolah untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain termasuk salah satu faktor yang paling menentukan. Beberapa faktor yang menentukan antara lain: yang pertama, memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan. Dua, menyediakan guru pendidikan khusus (GPK) yang ditetapkan oleh sekolah atau guru yang diperbantukan dari lembaga lain, misalnya dari SLB. Tiga, menyediakan sarana penunjang yang mudah diakses oleh semua anak. Dan empat, pihak sekolah mensosialisasikan tentang pendidikan inklusif kepada semua pihak yang terkait. Pada materi kedua, yaitu dukungan internal dan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan dukungan internal. Secara umum, pola dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif dikelompokkan menjadi dua: dukungan internal sekolah dan dukungan eksternal sekolah. Dukungan internal sekolah merupakan dukungan yang diberikan oleh semua warga yang terdapat di dalam internal sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Dukungan kepala sekolah yang paling penting adalah sisi kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Karakter dan gaya kepemimpinan pemimpin sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Selanjutnya, dukungan internal lainnya yaitu berasal dari guru. Guru yang kompeten dan profesional dapat mengelola pembelajaran di kelas inklusif. Selanjutnya adalah dukungan dari budaya dan iklim sekolah. Persepsi dan kebiasaan sosial seluruh warga sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim sekolah yang bersangkutan. Sebaiknya antara orang tua dan sekolah harus ada hubungan secara teratur untuk membicarakan kemajuan dan perkembangan anak. Contohnya, dengan mengupayakan program pertemuan wali murid atau dengan WhatsApp grup orang tua. Dukungan eksternal. Adapun dukungan eksternal pendidikan inklusif terselenggara berkat dukungan dari pemerintah kota, provinsi, dan pusat, serta dukungan orang tua murid. Menurut Garnida, tingkat partisipasi orang tua dapat dilihat dari 1. Keterlibatan yang memberikan sumbangan pemikiran, tenaga, dan materi. Yang kedua yaitu prakarsa keterlibatan. Dan yang ketiga, organisasi keterlibatan. Kemudian selanjutnya adalah Pusat Layanan Klinis Edukasi dan Terapi. Pusat Layanan Edukasi dan Terapi bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK bertujuan untuk memberikan intervensi atau layanan terhadap peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ada beberapa layanan yang bisa diberikan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Sesuai dengan kebutuhannya, masing-masing layanan medis dan fisiologis, kemudian layanan sosial psikologis, dan layanan pedagogis pendidikan. 4. Iktibarul Quran.
Islam sebagai agama telah mengatakan bahwa keluarga merupakan sasaran utama paling penting. Hal ini didasarkan pada fungsi manusia sebagai khalifah fil ardi. Makhluk Allah yang diberi kewajiban untuk mencari ilmu adalah manusia, yang kemudian ilmu tersebut berguna untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.